Hai sahabat Jemvlog, kembali lagi sama gua Antoni Saputra. Hari ini gue mau membahas tentang ikan-ikan purba yang telah gua punya. Jadi dari kemarin kita banyak kontenin beberapa hobis-hobis, membuat megatank purba, membuat kolam purba. Cuman gue makin mendalami dan gue makin mencari tahu mengenai ikan purba itu sendiri. Jadi sebelum gue memelihara, seperti di konten sebelumnya, gua target 4 bulan lagi untuk mendapatkan paddlefish platinum atau biasa kita sebut adalah spatula platinum. Sebelum itu terjadi di rumah gua, sebelum itu menjadi tambahan koleksi gua, jadi gua makin banyak mencari tahu dan menggali lebih dalam apa aja sih itu ikan purba dan bagaimana pemeliharaannya dan bagaimana cara dia bertumbuh dan berkembang. Jadi kalau misalkan sekedar hidup, 2 hari tetap hidup, hari ketiga mati gitu kan, percuma. Jadi semoga teman-teman tidak bosan, ada kalanya kita konten di rumah, ada kalanya kita konten keluar. Ada beberapa ikan purba ternyata yang sudah gue miliki selama ini. Jadi kan selama ini kita terfokus ikan purba itu ikan dingin. Kita terfokus ikan purba itu ikan yang paddlefish, sturgeon, dan segala macamnya. Dan ternyata ikan kebanggaan asli Indonesia itu termasuk ikan purba, yaitu ikan arwana. Terlepas jadi arwana apapun, arwana jardini, arwana super red, arwana apapun itu termasuk dalam warga ikan purba. Jadi selanjutnya yang banyak banget orang-orang pelihara dan banyak banget orang tanya ke gua kenapa gua nggak pelihara ikan itu, padahal itu menurut hobis-hobis top of the top ikan predator yang banyak menjadi idaman para penghobis ikan predator, yaitu adalah arapaima. Arapaima termasuk ikan purba yang besarnya bisa besar sekali. Karena terakhir gue ke dunia air tawar Taman Mini Indonesia Indah, banyak banget jenis-jenis arapaima. Ternyata ada 6 jenis arapaima sampai 7 jenis kalau nggak salah. Dan yang paling besar itu katanya juga sudah nggak ada. Yang paling besar itu sudah punah, yang bisa sampai di 6 meter atau 4 meter gitu. Nah, yang paling hebat juga katanya yang banyak yang beredar di sini tuh paling hebat ya di 2 meter sampai 2 meter setengah. Ada satu lagi jenisnya yang bisa jadi 4 meter yang ada di dunia air tawar itu katanya. Itu pun udah 35 tahun sampai 40 tahun dipelihara aja masih 2 meteran. Sedikit menjelaskan bahwa kenapa gue tidak ingin memelihara arapaima dan gue tidak pelihara arapaima sampai saat ini, karena memang media pemeliharaan gue yang masih terbatas. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat, paling gue banyak tank-tanknya tuh yang nggak seberapa besar. Paling besar jam tank, itu pun nggak besar. Jadi kalau gue pelihara arapaima, berarti gue harus punya mega tank yang jauh lebih besar lagi untuk pemeliharaan si arapaima supaya tidak stres. Karena yang gue pahami adalah dan gue pelajari sedikit demi sedikit dari hobis arapaima. Arapaima tuh banyak yang konten arapaima. Cuman arapaima itu tidak layaknya dikonten secara ramai-ramai dan terlalu padat. Kalau teman-teman lihat di dunia air tawar dulu gue sempat konten arapaimanya aja hanya ditaruh arapaima tok, arapaima aja, tidak digabungkan dengan jenis lain. Walaupun misalnya kalau kita taruh ikan apa ya di dalamnya, contohnya kita taruh brikon dah, bisa masuk ke mulut arapaima. Habis itu pitatus dah bisa masuk ke mulut arapaima. Tapi karena berenangnya kenceng, nggak akan kemakan. Dan kita merasa itu aman untuk si pitatus maupun brikon. Tetapi arapaimanya ini merasa nggak nyaman. Walaupun dia tidak ngomong, pasti akan menunjukkan gelagat-gelagat yang kurang enak untuk si arapaima. Jadi makanya kalau teman-teman perhatikan banyak banget orang-orang yang pelihara arapaima, ya arapaima tok sendiri. Arapaima memang tidak sebuas-buas bisa makan-makanin ikan-ikan begini karena memang nggak begitu gesit untuk mengejar. Jadi lebih walaupun semuanya aman dan bisa dikonteng dengan arapaima, terlihatnya aman untuk arapaima. Cuman arapaima itu tipikal ikan tenang. Jadi kalau misalkan tiba-tiba ada ikan lain yang gerabak-gerubuk, habis itu ikan yang lari kencang, memancing dia untuk mengejar dan segala macam, ya itu akan mengganggu dari kenyamanan si arapaimanya itu teman-teman. Nah jadi kurang lebih gitu teman-teman alasan aku pribadi untuk tidak memelihara arapaima. Karena apa? Karena arapaima harus sendiri dan tidak bisa rame-rame begini.
Aku cenderung suka ikan-ikan yang padat. Kalau teman-teman perhatikan jam tengku, perhatikan tengku yang ini, perhatikan tengku yang beberapa tengku lah yang memang ikannya tidak soliter ya. Kalau ikan yang di belakang ini kan soliter, mau sepadat apa juga nggak bisa selesai ikannya. Nah, jadi kalau memang ikan-ikan yang bisa di konteng, pasti aku sangat suka dan sangat mengejar untuk tengku padat banget, padat berisi, berotot seperti aku gitu ya kan. Nah itu yang aku kejar, jadi mewakili, merepresentatifkan dari si pemilik gitu ya kan. Nah kemudian dilanjut lagi ada palmas-palmasan. Tuh, ternyata palmas yang kita miliki di Jam Tank ini termasuk ikan purba teman-teman. Nah, ikan palmas ini kita boleh dapat kemarin itu waktu hunting-hunting. Ini merupakan palmas layer. Cuman kalau di tank segini nggak kelihatan slayernya ya. Kita karena mumpung lagi bahas ikan purba, jadi kita nggak bahas-bahas ikan lainnya. Nanti ada yang tanya kemana fahaka kita itu tuh, fahaka kita tuh di bawah situ tuh. Kemana itunya di situ-situlah. Jadi mana moray eel-nya ya pasti di ujung sana gitu kan. Karena kita lagi bahas purba, kita fokus ke purba. Nanti ada kalanya kita konten-konten ke sana, dan juga ada kalanya kita konten-konten keluar, hobis-hobis lain. Karena kita akan melakukan road trip lagi daerah Jawa. Jadi teman-teman tungguin keseruan road trip kita. Kemudian selanjutnya kita bicara ikan purba lagi, tapi nggak ada di tempatku. Yang ada di tempatku aja lah yuk. Nah, masuk ayo. Jadi kalau teman-teman lihat di tank ini, kalau tanknya aku nggak kontenin tuh, aku nggak nyalain lampunya. Jadi pas mau dikontenin, kita baru nyalain lampunya. Gitu. Oke? Nah, teman-teman kalau di tank sini, ada juga ternyata ikan purba. Keluarga aligator, termasuk ikan purba. Di sini, itu ada Florida gar. Walaupun bukan spatula, tapi kan keluarga-keluarga aligator. Gigi-giginya begitu-begitulah ya kan. Udahlah ya, purba lah ya. Jadi ada 3 lah ya. Purba jemplok ya. Jadi udah ada 3 ikan purba di sini. Nantinya akan ketambahan. Tadinya kita ada sturgeon. Nah, 2 kali kita pelihara sturgeon, 2 kali gagal teman-teman. Yang pertama gagal karena kalau yang sturgeon pertama itu mungkin terlalu panas. Habis itu karena kan kemarin itu kita belum awal-awal pas aku pelihara sturgeon atau acipenser itu, jadi kita belum mempersiapkan tanknya. Malah aku pelihara di luar teman-teman sturgeon. Jadi kalau di sini sekarang kita udah pakai AC nih, jadi kita udah siap. Yang kedua kali di sini kita udah siap nih, ada AC, dan habis itu suhu udah mulai dijaga di 28, gitu-gitulah ya teman-teman ya. Nah udah mulai oke nih, cuman dibully sama Vitatus. Dia kita harusnya sudah ada itu 4, tapi nggak jadi 4, mundur jadi 3 lah ya. Nah jadi ada sturgeon, kemudian, nah kita masuk ke Poliodon. Kalau teman-teman sudah tahu Poliodon itu kayak paddlefish. Jadi itu ada 2 lokality ternyata paddlefish, yang di Chinese sama di Amerika. Nah ini bagian dari aku mencari tahu, kemudian aku share ke teman-teman. Poliodon itu ada 2 lokalitinya. Nah yang di Chinese paddlefish itu sudah langka, katanya terakhir kali ditemukan di tahun 2003 di Chinese-nya sendiri, di Sungai Yangtze. Terus kok selama ini masih banyak banget paddlefish atau poliodon yang beredar. Bahkan importir dan segala macamnya bisa masukkan ratusan sampai ribuan ekor per tahun ke Indonesia. Nah terus kok bilangnya punah? Itu data dari IUCN. Nah itu kayak ibaratnya sudah dapat notice atau sudah dapat nota merah gitulah ya dari IUCN bahwa Chinese paddlefish sudah punah. Dari tahun 2003 terakhir diketemukan di Sungai Yangtze itu. Ini menurutku ya dari hasil literasiku bahwa yang sekarang ini beredar itu American paddlefish. Jadi itu memang ada beberapa perbedaannya di moncong. Katanya moncongnya American paddlefish itu tidak selebar yang Chinese paddlefish. Kemudian mark size-nya Chinese paddlefish itu jauh lebih besar, bahkan katanya bisa sampai 6-7 meter. Kemudian kalau yang American paddlefish 2-3 meter. Wow, gede juga ternyata ya paddlefish itu. Nah, makanya makin keracunan ikan purba ini aku makin banyak cari tahu dulu supaya tidak mengulangi kesalahan-kesalahan aku di awal, belum mencari tahu tentang spesifik ikannya, malah beli. Memang nggak mahal-mahal sekali sih ikan-ikannya, tapi kan kasihan juga nyawanya. Kalau bisa kita rawat dan kita bisa besarkan, kan lebih bagus gitu teman-teman ya. Nah kemudian teman-teman, kita setelah berbicara paddlefish, kita masuk lagi ke ikan purba lain. Ada namanya langfish.
Nah, langfish ini tuh banyak banget lokalitinya. Dari Afrikan, Australian, dan segala macamnya itu. Salah satunya yang dilindungi adalah Australian langfish. Nah, langfish itu termasuk ikan purba, tapi nggak perlu air dingin juga untuk langfish. Dia tetap bisa hidup. Kemudian, apalagi udah panjang belum kita ngocehnya kali ini. Oke? Jadi gitu teman-teman, konten kita kali ini lebih mengetahui, lebih mempelajari, dan lebih mendalami ikan purba yang bisa dan mungkin kita pelihara di rumah kita masing-masing, teman-teman. Oke? Jadi gitu konten kita kali ini. Jangan lupa tetap dukung Jemplok dengan cara subscribe, like, dan share setiap video-video kita buat supaya semakin banyak lagi orang yang tahu tentang kita. Oke, sahabat Jemplok, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!